Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Dr. Tutun Juhana STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Insinyur Kridanto Surendro, MSc PhD. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Saya akan membacakan kurikulum vitae Profesor Kridanto Surendro. Beliau lahir di Pekalongan 12 Agustus 1964. Sini masih ada sedikit kesalahan. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Ya. Jadi ini jabatan beliau tentunya tidak akan di sini kalau tidak guru besar ya. Beliau dari kelompok keahlian informatika, ya, bidang keahliannya manajemen informasi, dan beliau bertugas di program studi sarjana sistem dan teknologi informasi, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Beliau menyelesaikan sarjana di ITB tahun 87 dari teknik industri, lalu magister dari ITB tahun 1991, magister sains, teknik dan manajemen industri, dan mendapatkan doktor dari Keio University tahun 1999 dengan gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Computer Science. Profesor Kridanto ya, telah melaksanakan penelitian dalam pada waktu beliau mengikuti program S3 tahun 1999 tentang pengenalan deformable object yang merupakan bagian dari penelitian computer vision. Tahun 2012 beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen berkinerja terbaik semester 2 tahun 2011-2012 melalui SK Rektor ITB tahun 2012. Tahun 2021 mendapatkan penghargaan Dekan Stay sebagai dosen dengan nilai kuesioner mahasiswa terbaik. Tahun 2022 mendapatkan penghargaan Rektor ITB dalam bidang penelitian dalam rangka Dies ITB ke-63. Tahun 2014 sampai 2016 mendapatkan hibah desentralisasi. Tahun 2017-2018 memperoleh hibah penelitian unggulan perguruan tinggi PUPT. Tahun 2020-2023 memperoleh hibah P2MI, tahun 2023 memperoleh hibah riset pengembangan unggulan, hibah riset P2MI, hibah penelitian PT Freeport, dan hibah penelitian internasional. Tahun 2024 memperoleh hibah P2MI untuk guru besar, hibah pengabdian kepada masyarakat bottom up, dan hibah pengabdian kepada masyarakat untuk pengolahan sampah. Beliau telah menghasilkan 1 makalah sebagai book chapter, 17 makalah dalam jurnal internasional terindeks Q1, 2 makalah dalam jurnal nasional terakreditasi Dikti, sejumlah makalah dalam proceeding konferensi internasional terindeks Scopus, sejumlah makalah dalam proceeding konferensi nasional. Dan dalam melaksanakan pembimbingan tugas akhir sarjana, tesis, dan disertasi, beliau telah membimbing sebanyak 88 mahasiswa dari program sarjana Teknik Informatika, 93 mahasiswa Sistem dan Teknologi Informasi, lalu membimbing mahasiswa Magister Informatika sebanyak 202 mahasiswa, lalu membimbing program Doktor Teknik Elektro dan Informatika sebanyak 12 mahasiswa. Beliau juga telah menulis 2 buku, yaitu Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi dengan ISBN 978979115386 ya, penerbitnya Informatika, dan buku pengembangan rencana induk sistem informasi pada penerbit yang sama. Demikian Bapak Ibu sekalian kurikulum vitae dari Profesor Kridanto Surendro. Berikutnya kami persilahkan Profesor Insinyur Kridanto Surendro, MSc PhD, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili,
Bapak, Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Perkenankan saya membacakan orasi ilmiah guru besar yang berjudul Sistem Informasi Berkelanjutan atau Sustainable Information System. Susunan orasi akan disampaikan sebagai berikut. Secara alami, makhluk hidup akan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses pernafasan. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen lewat fotosintesis yang terjadi pada siang hari dan akan menyerap oksigen dan menghasilkan karbon dioksida pada malam hari. Emisi karbon adalah pelepasan gas karbon dioksida ke atmosfer bumi sebagai akibat dari berbagai kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil yang menjadi penyumbang besar lepasnya gas karbon dioksida ke atmosfer. Karbon hijau adalah karbon yang tersimpan di ekosistem daratan seperti hutan, padang rumput, dan vegetasi darat lainnya. Ekosistem ini menyerap karbon dioksida selama proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomasa tanaman dan tanah mereka. Di sisi lain, karbon biru adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut. Inisiatif karbon biru saat ini hanya berfokus pada karbon di ekosistem pesisir, hutan bakau, rawa pasang surut, dan lamun atau rumput laut. Ekosistem ini mampu menyerap dan menyimpan karbon biru dalam jumlah besar baik pada tumbuhan maupun sedimen di bawahnya. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas tersebut muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul sebagai akibat dari aktivitas manusia. Tanpa gas rumah kaca, suhu rata-rata permukaan bumi akan menjadi di bawah titik beku air. Akan tetapi, jika terlalu banyak gas rumah kaca, maka akan menyebabkan pemanasan global. Panel antar pemerintah tentang perubahan iklim menyimpulkan bahwa emisi gas rumah kaca oleh manusia harus dikurangkan setengahnya sebelum tahun 2030 dan mencapai nol bersih pada tahun 2050. Untuk membatasi pemanasan global sebesar 1,5 derajat Celcius. Berdasarkan grafik dapat dilihat adanya peningkatan emisi karbon secara global yang akan berpengaruh pada pemanasan global akibat aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas karbon. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan kerangka kerja Sustainable Development Goals dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Sedangkan ESG merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktek investasinya yang terdiri dari kriteria yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga selaras dengan keberlangsungan 3 elemen tersebut. Gambar berikut memperlihatkan peta ranking keberlanjutan secara global pada tahun 2021 yang terlihat bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai tingkat keberlanjutan sekitar 5-6. Sekarang kita lihat kenapa sih pengelolaan emisi gas karbon itu merupakan suatu hal yang penting. Dengan menggunakan panduan Greenhouse Gas Protocol, perhitungan emisi gas karbon terlihat mudah untuk dilakukan dan dikerjakan. Akan tetapi, permasalahan terkait dengan pengelolaan dan pengolahan data emisi karbon bersifat sangat kompleks dan simpang siur, sehingga perlu kehati-hatian dalam melakukan perhitungan agar hasilnya mencerminkan kondisi emisi karbon secara utuh.
Masalah utama yang terjadi adalah pada saat kita mengukur dan menilai emisi karbon, selain kegiatan operasional dan pemanfaatan bahan bakar yang ada, kita juga harus menghitung juga emisi karbon yang melekat pada produk atau bagian-bagian dari produk yang kita gunakan. Pada dasarnya, di dalam domain sistem informasi dikenal istilah Green and ICT dan Green by ICT. Green ICT adalah penggunaan peralatan dan sumber daya TIK yang ramah lingkungan, sedangkan yang dimaksud dengan Green by ICT adalah pemanfaatan TIK untuk membantu mengurangi emisi karbon. Dapat disimpulkan bahwa Green and ICT, peralatan dan sumber daya yang ada harus ramah lingkungan, hemat energi, sedangkan Green by ICT dimaksudkan bahwa perangkat teknologi informasi digunakan untuk membantu upaya mengurangi emisi karbon. Di sisi lain, The World Bank pada tahun 2023 telah mengeluarkan panduan untuk melakukan perhitungan emisi karbon sektor TIK dengan menghitung emisi karbon operasional saja untuk setiap alat TIK yang digunakan. Jadi kita hanya menghitung berapa lama komputer digunakan, server berjalan, AC dimanfaatkan, dan sebagainya. Dengan menggunakan panduan ini, perhitungan emisi karbon untuk pusat data menjadi lebih mudah dilakukan. Untuk mengatasi kompleksitas dalam pengumpulan dan pengelolaan data emisi karbon secara terintegrasi, kami menggunakan kerangka kerja Net Zero Emission Framework yang dirancang secara top-down. Pada level platform kecerdasan bisnis, kami menggunakan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan informasi kuantum untuk melakukan pemrosesan dan prediksi emisi karbon. Jadi yang kami lakukan bukan hanya mencatat dan menghitung saja, tetapi juga memprediksi berapa besar emisi karbon yang akan terjadi pada suatu periode tertentu. Dan itu membutuhkan data-data yang berasal dari lingkungan eksternal sistem atau perusahaan yang diamati. Untuk mengatasi permasalahan tentang pemanasan global dan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, Richard T. Watson pada tahun 2010 mengusulkan sebuah kerangka kerja yang disebut sebagai informatika energi. Kerangka kerja informatika energi ditujukan dengan asumsi bahwa permasalahan terjadi karena kurangnya informasi yang memungkinkan dan memotivasi solusi ekonomi dan berbasis perilaku. Selain kerangka kerja, Watson juga mengusulkan sebuah subbidang baru dalam sistem informasi, yaitu informatika energi, yang mengakui peran sistem informasi dalam mengurangi konsumsi energi dan juga emisi karbon dioksida. Sayangnya, gagasan ini sepertinya tidak berlanjut sampai sekarang. Penelitian tentang pengelolaan dan prediksi emisi karbon pada aktivitas mahasiswa telah dilakukan pada tahun 2023 dan hasilnya telah dipublikasi pada jurnal Q1. Jadi pada tahun 2023 saya mendapat dana penelitian ITB, kemudian ada 3 orang mahasiswa yang terlibat, ketiga-tiganya berhasil mendapatkan paper jurnal di Q1 untuk topik emisi gas karbon. Pada sore hari ini akan saya kemukakan salah satu topik yang ada, yaitu bagaimana mengukur aktivitas seorang mahasiswa yang ada di fakultas atau sekolah teknik elektro dan informatika, khususnya mahasiswa program studi sarjana teknik informatika, sarjana sistem dan teknologi informasi, dan magister informatika. Dalam hal ini, kami membatasi bahwa diasumsikan bahwa kontribusi mahasiswa dalam emisi gas karbon terletak pada skop 2 dan skop 3, di mana skop 2 berupa pemanfaatan fasilitas elektronik di dalam kampus seperti penggunaan kelas dan laboratorium, serta skop 3 berupa kegiatan mahasiswa yang terkait dengan aktivitas belajar mengajar.
Aktivitas mahasiswa yang dilakukan berupa kuliah, ujian, praktikum, belajar mandiri, transportasi, dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan sumber emisi yang merujuk pada standar dan aturan yang ada sebagai berikut. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2022 sampai Mei 2023 dengan total mahasiswa yang diminta mengisi kuesioner sebanyak 1.071 mahasiswa berasal dari Prodi Teknik Informatika, Prodi STI, dan Magister Informatika. Diketahui bahwa total emisi karbon yang diperoleh sebesar 612.813 kg per tahun, atau emisi per tahun dari seorang mahasiswa sebesar 572 kg per tahun, dan emisi rata-rata harian seorang mahasiswa adalah 3,08 kg per hari. Dari hasil penelitian ini dapat diusulkan beberapa kebijakan terkait upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan menciptakan lingkungan ITB yang bersih. Bahkan ini mewakili keadaan emisi cakupan 3 perusahaan. Cakupan 3 untuk perusahaan, terlihat beberapa faktor yang ada yang menurut perusahaan akan dapat digunakan untuk mengurangi emisi. Jadi pada dasarnya ada 7 jenis aktivitas yang bisa digunakan untuk mengurangi emisi karbon: inovasi model bisnis, keterlibatan pemasok, kebijakan pengadaan, desain produk, dan sebagainya. Di mana aktivitas yang memberi dampak yang terbesar dan untuk jangka pendek adalah inovasi model bisnis, dan ini adalah aktivitas-aktivitas yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan efisiensi penggunaan energi. Sedangkan yang berdampak rendah ada 4 aktivitas, di mana pada bagian ini adalah bisnis customer engagement, bagaimana melibatkan customer di dalam aktivitas yang ada. Inovasi model bisnis merupakan aktivitas yang memiliki dampak tinggi dan cepat dalam mengurangi emisi karbon. Dalam hal ini biasanya dilakukan dengan pendekatan bisnis proses reengineering yang mengakibatkan pemrosesan di dalam aplikasi dan sistem informasi berjalan secara lebih cepat, juga layanan berjalan secara lebih efisien. Berdasarkan pendapat dari Sir Adrian Cadbury tahun 1992, disebutkan bahwa tata kelola adalah sebuah sistem di mana seluruh entitas atau objek bisa diarahkan dan dikendalikan. Jadi, tata kelola adalah sesuatu yang abstrak di mana kita bisa meminta setiap pihak yang ada di dalamnya, setiap entitas yang ada dapat diarahkan dan dikendalikan sesuai dengan harapan kita. Untuk itu kita perlu melihat sudah ada usulan dari The United Nations Environment Program berupa Sustainability University Framework tahun 2021 yang memperlihatkan bahwa pada dasarnya dalam mencapai tujuan keberlanjutan yang baik, sebuah perguruan tinggi harus memperhatikan 4 hal yang ada. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, kami mengusulkan sebuah kerangka kerja berupa Green IT for Higher Education Institution, GITHE Framework, yang sudah berhasil dipresentasikan pada sebuah konferensi internasional pada tahun 2023. Akan tetapi, framework ini masih perlu pendalaman dan pengkajian kembali agar dapat diterapkan oleh ITB, karena kebetulan objek yang digunakan adalah ITB. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah bahwa pengelolaan data emisi karbon bukanlah hal yang sederhana dan mudah dilaksanakan, akan tetapi harus dilaksanakan secara terencana dan terpadu. Beberapa laporan sustainability report yang dikeluarkan oleh perusahaan dan BUMN di Indonesia, sebagian besar hanya bersifat normatif, memperlihatkan foto-foto upaya perbaikan lingkungan, tetapi tidak menjelaskan
nilai-nilai emisi karbon yang ada dan bagaimana perbaikan yang telah dilakukan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya upaya pembuatan arsitektur emisi karbon untuk rencana pengembangan aplikasinya. Arsitektur dibuat karena masalah data yang ada di emisi gas karbon adalah data yang bersifat kompleks, tersebar di mana-mana, dan simpang siur. Berikutnya perlu ditetapkan adanya tata kelola emisi karbon sebagai dasar pelaksana kegiatan. Pada dasarnya sudah ada aturan dari pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri terkait, dan sebagainya yang hanya mengatur tata kelola karbon secara parsial. Untuk itu, pembangunan sistem informasi secara terintegrasi harus dilakukan. Saya membayangkan bahwa pada dasarnya kita perlu membuat sebuah sistem mirip ERP untuk emisi gas karbon tersebut. Dan tentunya perlu dimanfaatkan pengetahuan tentang kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan informasi kuantum agar bisa diperoleh hasil yang lebih tepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ridho yang diberikan, mendiang Bapak Sujarwo Pujalasmono dan Ibu Sunarlin atas bimbingan dan didikan yang diberikan pada putra-putrinya, almarhum Bapak Abdul Majid Samad dan Ibu Rubahana yang mempercayai menyerahkan putrinya untuk menjadi istri saya dan membimbing kami menjadi keluarga seperti sekarang. Istri tercinta Raya Patni dan anak-anak Arda, Adri, Kirena, juga menantu Nuri dan Helni serta cucu Cia dan Cio yang selalu berbagi kebersamaan, keceriaan, dan kebahagiaan. Kakak dan adik-adik tercinta serta seluruh kerabat keluarga besar semuanya, pimpinan dan senat STI, rekan-rekan dosen STI, dan mahasiswa semuanya, serta seluruh rekan, kerabat, dan handai tolan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 Maret 2024, Profesor Kridanto Surendro. Terima kasih. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Abduh, Profesor Pepen Arifin, dan Profesor Kridanto Surendro untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Abduh untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Pepen Arifin untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya,
kami silakan kepada Profesor Kridanto Surendro untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Mitra Jamal. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan dalam agama Islam, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Rob, ya Tuhan kami, segala puji syukur kami panjatkan atas nikmat karunia-Mu. Kami, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung, pada hari ini mendapat kesempatan untuk menyelenggarakan orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Ya Rob, ya Tuhan kami, sesungguhnya hamba meminta dari keutamaan-Mu dan pemberian-Mu rizki yang baik lagi berkah. Ya Rob, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa. Dan Engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Jadikanlah hari ini menjadi salah satu hari yang membahagiakan dan kenangan yang tak terlupakan bagi para guru besar yang berorasi ilmiah. Profesor Insinyur Muhammad Abduh, MT, PhD, Profesor Pepen Arifin, PhD, Profesor Insinyur Kridanto Surendro, MSc, PhD, dan para undangan yang hadir pada acara ini. Berikanlah mereka kemudahan dalam menjalankan kehidupan ini agar dapat mengamalkan ilmu dan kepakarannya. Jadikanlah mereka para guru besar yang memiliki ilmu dan kepakaran yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa, dan negara yang dapat diteruskan bagi generasi penerusnya. Ya Rob, yang pengasih dan penyayang, dengan ilmu jadikanlah kami sebagai manusia yang lebih bermanfaat dalam kehidupan beragama, berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya Rob, ya Tuhan kami, jadikanlah Institut Teknologi Bandung ini sebagai institusi pendidikan terbaik di Indonesia dan di dunia yang mampu menghasilkan insan-insan cendekia yang tidak hanya mewakili keilmuan yang mumpuni, namun juga memiliki akhlak yang mulia, yang dapat menularkan kebaikan dan kebajikan kepada sesamanya. Ya Rob, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang tahu bersyukur atas nikmat-Mu. Berikanlah kami kesabaran, kekuatan, ketaatan, perlindungan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Rob, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah bangsa dan negara kami menjadi bangsa dan negara yang Engkau berkahi hingga akhir zaman. Ya Tuhan kami, bimbing dan sertai kami terus dalam menjalankan amanah yang diberikan pada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tahap dalam kehidupan ini dengan baik dan benar, semata-mata untuk mendapatkan ridho-Mu. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang buruk yang dapat merugikan agama, keluarga, bangsa, dan negara kami. Ya Rob, ya Tuhan kami, ampuni atas segala kealpaan dan khilaf kami. Ampuni segala dosa kami, dosa ibu bapak kami,
dosa nenek moyang kami sejak Nabi Adam alaihissalam, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dan keturunannya hingga akhir zaman, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Ya Rob yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami segerakan segala urusan kami kepadamu, karenanya Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengampun, Maha pemberi rahmat. Ya Rob, ya Tuhan kami, terimalah doa dan pinta kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang manajemen operasi konstruksi untuk peningkatan kinerja proyek konstruksi di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Muhammad Abduh, MT, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan MOCVD untuk sintesis semikonduktor paduan dan aplikasinya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Pepen Arifin, PhD. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang sistem informasi berkelanjutan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Insinyur Kridanto Surendro, MSc, PhD. Hadirin sekalian, orasi ilmiah siang hari ini sangat istimewa karena dihadiri 4 rektor ITB, Profesor Joko Santoso, Profesor Ahmaloka, Profesor Kadasah Suryadi, dan Profesor Reni Wirahadi Kusuma. Benar-benar. Dan juga ada rektor ITS seluruh periodenya Pak ya, Profesor Priyosu Probo. Jadi sangat istimewa hari ini ada 5 rektor yang hadir pada siang hari ini. Hadir tentunya pada siang hari ini dihadiri oleh para guru besar ITB, baik yang aktif maupun yang purna bakti. Mohon kiranya kesediaan para guru besar ITB untuk berdiri, untuk dikenal oleh para paling tidak diketahui, baik yang di panggung maupun yang di depan. Mohon bisa berdiri para guru besar ITB, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini para guru besar ITB yang hadir, ini adalah sekian dari 243 guru besar ITB. Terima kasih. Hadir tadi saya katakan juga guru besar dari ITS, Profesor Priyosu Probo, kemudian dari Undip, terima kasih ini Profesor Han Aili, yang telah berkesempatan meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual melalui Zoom meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Muhammad Abduh beserta keluarga inti, Profesor Pepen Arifin beserta keluarga inti, dan Profesor Kridanto Surendro beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung.
Kepada Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami ulangi, kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Muhammad Abduh beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Pepen Arifin beserta keluarga inti dan Profesor Kridanto Surendro beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Muhammad Abduh, Profesor Pepen Arifin, dan Profesor Kridanto Surendro. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.